Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Di sekolah kehidupan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sesuatu yang sangat penting. Mungkin juga dari teman-teman sudah ada yang aware atau mungkin juga masih belum mengerti hal ini. Ya, kita akan sama-sama belajar waktu adalah investasi yang terbaik. Coba ketika saya bertanya nih, nanti silahkan boleh jawab di kolom komentar ya. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika punya mesin waktu? Nah, banyak dari kita ya mungkin akan ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hidup kita, menyesal atas apa yang terjadi sekarang, atau ingin merubah jalan hidup kita. Ya, seperti itu. Jadi banyak dari kita tidak menyadari komoditi yang paling kira-kira berharga apa bagi teman-teman. Apakah uang, apakah karir, apakah jabatan, apakah tenar? Jawabannya adalah waktu. Ketika kita mengatakan uang, ketika uang habis, kita bekerja, kita bisa mendapatkan uang itu kembali. Ketika kita punya jabatan, itu kita tidak punya jabatan, suatu saat kita bisa ada kalanya naik jabatan kembali. Ya, tapi dengan waktu kita tidak bisa mengulang, teman-teman. Ya, waktu ini seperti apa ya, kalau saya gambarkan seperti eskalator itu. Tidak bisa kita mundur lagi. Dorong maju, didorong maju, didorong maju. Nah, ini yang kadang saya melihat banyak dari kita tidak menyadari pentingnya untuk pengelolaan atau manajemen waktu yang baik bagi kita ya. Banyak dari kita yang hidup itu flat aja, jadi seperti menyerah dengan takdir ya, terdorong maju dengan waktu, tapi tidak melakukan sesuatu yang berarti dalam kehidupan mereka. Banyak yang dari kita hidup seperti autopilot, katanya mengalir aja seperti aliran air. Ini sebuah pemahaman atau konsep yang salah mengenai pemanfaatan waktu ya, teman-teman. Waktu adalah investasi yang sangat berharga. Ya, dengan waktu kita bisa menghabiskan atau menggunakan untuk hal yang berguna, yang meningkatkan value kita, ini leher ke atas, atau waktu kita juga bisa manfaatin dengan hal yang tidak berguna ya, dengan menghabiskan waktu untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita lebih baik, tapi kita menjadi pribadi yang tidak baik itu ya, teman-teman. Di sini kita mau belajar bersama-sama. Waktu ini tidak bisa kita beli, waktu ini tidak bisa kita jual, waktu ini tidak bisa kita perdagangkan, tapi dengan waktu ini kita harus menyadari betapa pentingnya ini sebuah pemberian dari yang Maha Kuasa dari Tuhan kepada kita, untuk kita bisa menggunakannya sesuai dengan kapasitas kita dengan bijaksana ya, teman-teman. Kita sudah mencoba dulu bisnis ya, multi level marketing, apapun itu, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Saya tidak ada waktu untuk ke sana, saya tidak menyediakan waktu, saya hanya sambilan. Itu makanya istilah orang mengatakan kerjaan sambilan itu menurut saya tidak bagus ya, karena ketika kita mengatakan itu sambilan, itu berarti kita hanya menyediakan waktu ketika kita punya waktu. Jadi yang betul ketika teman-teman mengambil satu aja multi level marketing seperti itu ya, itu sebenarnya sudah sebuah konsep yang bagus ya, konsep yang bagus bagaimana menggunakan produk sendiri, dipakai sendiri, dan memberi keuntungan kepada kita sendiri, kepada komunitas multi level marketing tersebut. Dan itu kuncinya supaya bisa berhasil adalah fokus dan mengalokasikan waktu untuk bisnis yang teman-teman ambil seperti itu ya. Tidak bisa kita onggang-onggang kaki saja kemudian uang datang pada kita, tidak bisa.
Kalau Anda mau makan, Anda harus mau bekerja. Teman-teman kalau mau sukses juga harus tekun, menyediakan waktu, fokus terhadap hal tersebut yang menjadi tujuan dan cita-cita dari teman-teman semua, ya. Karena saya tahu dan saya mengalami sendiri, ketika kita tidak memiliki fokus atau tujuan, tidak punya goal dalam kehidupan kita, ya kita akan menjalani hari-hari itu dengan ya seperti ini, diulang lagi, repeat, ya, bangun, kemudian makan, bekerja, tidur lagi, bangun lagi. Seperti itu akan berulang-ulang dan tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, sering kan kita mendengar perubahan yang besar dimulai dari diri sendiri. Musuh yang terbesar adalah siapa? Bukan sahabat kita, bukan keluarga kita, tapi diri kita sendiri, ya. Ada pepatah dari Cina mengatakan kita setiap hari harus menjadi lebih baik dari siapa? Dari kita yang kemarin. Nah, intinya apa? Manfaatkan waktu dengan baik, ya. Untuk kita mengevaluasi kehidupan kita, untuk kita menghabiskan setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa berkarya untuk yang menjadi lebih baik. Ya, ada sebuah film yang saya pernah melihat, ini teman-teman juga sudah pernah melihat. Judulnya adalah In Time. Di situ komoditi yang paling berharga adalah apa? Waktu, teman-teman. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi kita harus tahu momen kapan kita harus diam, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus belajar, kapan kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari. Disitulah apa yang saya katakan di awal, bahwa waktu itu adalah investasi yang paling baik yang teman-teman bisa lakukan. Ya, uang bisa dicari, pergaulan teman-teman bisa dicari, jabatan bisa dicari, ketenaran bahkan pun bisa dicari, bisa kita beli sekarang, ya, dengan follower dan sebagainya. Tetapi waktu inilah yang tidak bisa kita ulang, teman-teman. Ini yang mari kita aware hidup kita ini selama ini, kita evaluasi setahun ini bagaimana, 5 tahun ini bagaimana. Nanti bisa lihat lompatan setiap 10 tahun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan mengerti bahwa bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa tahu masa depan kita seperti apa, ya harus dengan apa yang dikerjakan hari ini. Ya, siapa yang menanam anggur suatu saat pasti akan panen anggur. Apa yang teman-teman tanam sekarang itu yang menentukan apa yang akan kita ambil, apakah yang akan kita tuai. Ini tabur tuai, hukum tabur tuai ini adalah penting sekali. Ini berlaku di seluruh bagian apapun dan di seluruh kepercayaan apapun. Intinya satu, ya, bahwa dengan memanfaatkan waktu, dengan menghabiskan waktu secara bijaksana, ini merupakan salah satu langkah untuk kita mencapai yang namanya kesuksesan. Ya, jangan membuang waktu sedikit pun. Saya sendiri merasa, ya, ini konten seperti ini saya sempat tertunda hampir 2-3 minggu. Karena apa? Karena kondisi pas badan kurang sehat, pas mood ini kita juga mau membuat konten, juga kita memerlukan konsentrasi, skripnya dan sebagainya. Saya aja merasa, aduh, udah kelewat ya hampir 3 minggu tidak membuat konten. Karena menyadari bahwa waktu itu merupakan komoditi yang sangat penting. Ya, di sini teman-teman nanti bisa bercerita bagaimana pengalaman, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu untuk menjadi yang lebih baik, untuk kita meningkatkan value kita, ya, leher ke atas ini. Dan waktu itu merupakan salah satu bukti bukti cinta atau kasih kita terhadap seseorang atau sesuatu. Ya, ketika teman-teman orang mengatakan sayang pada teman-teman atau cinta pada teman-teman, tapi tidak pernah ada waktu untuk teman-teman, apakah dia mencintaimu? Kan tidak bisa dikatakan seperti itu.
Tapi ketika kita menyediakan waktu untuk orang yang kita sayangi atau waktu untuk sesuatu yang kita mau kerjakan, di situ terlihat bahwa kita fokus dan kita menghargai waktu itu. Ya, mari kita lebih aware dan lebih mensyukuri setiap waktu yang kita berikan, karena kita tidak tahu kapan waktu itu tidak akan lagi diberikan pada kita. Oke teman-teman, tetap semangat, salam hebat dan dahsyat.